Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas nggak? Aku Uh, berlanjut dulu. Join. Ya, kasih. Ini kelihatan di sini. Selamat siang, Sobat Idai Talk. Hari ini kita mau bahas-bahas tentang vaksin ya, tentang imunisasi. Nah, kita nunggu Dokter Lodi buat join dulu ya. Selamat siang, Dokter Ludi. Kayaknya Dokter Ludinya ada gangguan koneksi. Nanti kita coba lagi ya. Um, Dokter Ludi, selamat siang Dokter Ludi. Suara Selamat siang. jelas nggak dok? Volume kurang. Kedengeran ya? Ya, Kedengeran ya dok? ya di atasnya. Ah, nah, terusin ke atas. Nah, terus sekali lagi. Ya, cukup. Ya. Tapi nggak jelas kesininya belum ada suaranya. Kedengeran jelas nggak dok? Jelas, tapi kurang kurang keras, kurang kencang. Oh, kurang kencang. Karena pakai Ya, masker dok, jadi agak-agak ke, ke ya. suaranya dok. Ini di full aja tuh. Full aja itunya. Volumenya. Terlalu keras dok. Enggak. Memang keras banget loh itu. Gini. Gini ya. Cepat. Tapi suara dokter ini nggak kedengaran. Kedengeran nggak dok? Kedengaran? Ya, ya, Ada ya? ya. Sip. Apa kabar dok? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya kita bisa mulai nih dok ya acaranya. Ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung IG Live dari IDAI Cirebon. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semangat walaupun kita lagi pandemi nih ya. Nah, hari ini kita udah bisa gabung sama Dokter Ludi.
Dokter Ludi ini dokter anak yang sudah tidak asing lagi ya dok, terutama di Cirebon. Dokter Ludi juga prakteknya di Rumah Sakit Sumber ya dok. Iya. Bahas tentang imunisasi ya dok ya, pada anak. Iya, iya. Terutama kan di area pandemi ini banyak dok lambat, apalagi banyak yang membawa anak-anaknya ke rumah sakit gara-gara itu dok, gara-gara takut nanti kena COVID. Mungkin tanya ini sambil kita tunggu ada pertanyaan atau sobat Cirebonnya yang mau gabung, mungkin dokter bisa ngejelasin gimana sih pentingnya imunisasi pada anak-anak ini, apalagi pada saat pandemi ini. Mangga dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imunisasi itu bertujuan untuk memberikan kekebalan pada seseorang ataupun kelompok masyarakat supaya bisa terbebas dari penyakit yang berat, bebas dari kecacatan dan kematian. Selama pandemi ini ada tren penurunan imunisasi baik ke tempat praktek swasta, ke puskesmas, ke posyandu, malah ada beberapa puskesmas yang tutup sehingga cakupan imunisasinya sangat rendah sekali. Pengurus pusat IDAI berkeinginan untuk supaya meningkatkan partisipasi daripada petugas kesehatan, baik dokter, bidan, perawat, dan sebagainya itu untuk ikut berpartisipasi untuk meningkatkan cakupan imunisasi sehingga bisa tercapai. Dalam bulan-bulan ini, tahun sampai Agustus ini ada program cakupan MR bulan Agustus supaya bisa meningkat cakupan MR-nya. Dari data penyakit ternyata selama pandemi ada beberapa penyakit yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Tahun 2005 misalnya polio di Sukabumi, kemudian campak, kemudian difteri. Apalagi dalam masa pandemi ini biasanya ibu-ibu takut sekali untuk datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Iya dok. Sehingga kita harus bekerja bersama-sama untuk meningkatkan cakupan ini. Iya dok. Ada kiat-kiatnya nggak dok? Misalnya biar nggak takut ke rumah sakit buat vaksin gitu dok? Ada kiat-kiat nggak? Mungkin buat sobat IDAI Cirebon dok? Tentunya tidak ada peraturan dari Menteri Kesehatan ya. Iya. Misalnya kalau untuk setting puskesmas keliling ditempatkan di tempat ruang terbuka. Ya. Kemudian di puskesmas juga di ruangan yang agak lebar, kemudian dipisahkan dari pasien yang sakit. Demikian juga di rumah sakit itu dipisahkan dengan pasien-pasien yang sakit. Yang penting bagi kita adalah meningkatkan kesadaran pada orang tua pasien, terutama ibu-ibu yang baru lahir, yang punya bayi baru lahir, supaya melakukan imunisasi kepada putra putrinya supaya terbebas dari penyakit yang menular dan mematikan. Peraturannya sudah ada dari Departemen Kesehatan, kita tinggal ikut saja peraturan tersebut. Iya dok. Jadi walaupun pandemi, imunisasi tetap harus jalan ya dok ya, nggak boleh sampai. Ya harus ya, ya. Ya. Jadi kepada para sobat IDAI Cirebon, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditulis di kolom komen. Nanti kami akan memberikan door prize ya. Door prize-nya pastinya menarik dan nanti bisa kita hubungin ya dok ya. Terus ini dok, iya. Pertanyaan yang masuk nih dok sebelumnya. Jadi para ibu muda ini dok terutama banyak yang bingung nih dok,
Karena kemarin kan imunisasi BCG itu sempat kosong ya dok di mana-mana gara-gara. Iya betul ya. Memang kan banyak banget tuh posyandu yang tutup. Nah terus imunisasi BCG-nya tuh telat gitu dok. Misalnya baru datang kembali pas udah 3 bulan. Itu gimana dok kalau imunisasi BCG-nya telat, apa yang harus dilakukan? Memang tahun yang lalu sempat terjadi kekosongan vaksin dari Bio Farma. Mungkin PT Bio Farma sedang menggalakkan produksi vaksin untuk COVID. Jadi vaksin BCG baru beredar bulan-bulan ini. Apabila bayi sudah berumur lebih dari 3 bulan, sebaiknya kita tes mantu dulu. Dan kalau negatif, baru kita lakukan BCG. Oke dok. Barangkali begitu ya pertanyaannya. Oke dok. Jadi kalau misalnya anaknya udah terlambat BCG, jadi sebaiknya dites mantuk dulu ya dok ya. Jadi walaupun Iya betul. hasil mantuknya ya dok ya, kalau misalnya negatif, Ya. BCG. Kemudian ini ada yang mau nanya nih dari Mbak Mahmuda. Mbak Mahmuda boleh nulis pertanyaannya di kolom chat ya Mbak Mahmuda. Terus ini dok, ada juga nih pertanyaan. Kan saat ini juga kan sudah mulai dikembangkan vaksin MMR ya dok ya. Tapi kebanyakan banyak yang galau nih dok, karena kan banyak hoax yang bilang kalau vaksin MMR itu bisa bikin anaknya autis. Ini gimana dok menurut dokter? Sebetulnya sudah ada penelitiannya bahwa vaksin MMR tidak ada hubungannya dengan autism. Sudah dibantah oleh UDAI. Jadi hoax ya dok ya, berarti nggak boleh takut. Hoax ya. Jadi sedangkan ya autis memang udah ada gennya gitu, dari sananya udah ada gen autism. Iya dok. Oke. Kemudian dok, ini ada pertanyaan dari Mbak Mahmuda. Katanya mau nanyanya ada 2 nih dok. Yang pertama katanya, kalau misalnya lagi mau diimunisasi nih, anaknya batuk pilek, ada efeknya nggak dok? Sebetulnya kontraindikasi imunisasi hanya bila ada panas saja. Kalau pilek-pilek ringan saja mah tidak apa-apa, bisa divaksin demi untuk meningkatkan cakupan tentunya. Kalau bayi divaksin tentu ada perlindungan terhadap penyakit tertentu. Iya. Jadi bisa pada pasien yang pilek itu bisa divaksin. Oh, oke deh. Jadi Mbak Mahmuda, kalau misalnya lagi batuk pilek, boleh divaksin ya anaknya ya, asal jangan panas tinggi atau mungkin lagi sesek. Terus ada lagi dari Mbak Fifah 25, katanya mau nanya, di mana-mana ini vaksin campak lagi nggak ada katanya. Terus kalau ke apotek Dokter Ludi ada enggak dok? Ini mau ke praktek Dokter Ludi. Itu vaksin campak atau MR yang sekarang itu biasanya kita minta ke dinas kesehatan. Kalau stoknya banyak tentu kita dikasih. Di apotek Karate juga baru belum lama dapat vaksin campak. Di rumah sakit Cahaya Bunda juga sudah dapat lagi sekarang. Tergantung jatah dari dinas kesehatan. Sekarang sudah ada. Sudah ada ya. Vaksin MR. Oh, pakai MR ya dok ya. Oke deh. Jadi kalau misalnya mau vaksin campak boleh ke ke kliniknya dokter ya. Ya, boleh. Ya ditunggu ya kalau mau vaksin sama Dokter Ludi ya. Terus dok, kan sekarang itu banyak anak-anak yang kena COVID ya dok ya. Kalau misalnya ada anak yang usia 2 bulan, kemudian dia udah keburu kena COVID gitu. Nah, padahal untuk mau divaksin misalnya gitu, ada nggak sih jarak COVID sama? Tapi
Tergantung apakah vaksinnya gejala COVID-nya ringan atau sedang atau berat ya. Kalau berat mungkin harus ditunda sampai 3 bulan ya. Kalau hanya ringan-ringan saja mungkin tundanya 1 bulan saja. Memang sudah ada anak-anak yang sekarang menderita tertular virus COVID, mungkin dari lingkungannya, dari orang tuanya, dari tetangganya dan sebagainya, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Yeah. Jadi ada jeda itu antara pemberian vaksinasi rutin bila menderita COVID, baik yang ringan, sedang ataupun berat. Jadi kalau misalnya ada anak mau imunisasi yang rutin, kalau kena COVID-nya ringan itu jaraknya berarti 1 bulan ya dok ya? Kalau ya 1 bulan ya. Termasuk yang berat, maka ditunda dulu 3 bulan baru boleh diimunisasi yang lain. Iya gitu ya dok? Ya betul ya. Itu pula kalau misalnya anak sekolah nih dok, anak sekolah kan sekarang udah mulai vaksin nih umur 11 tahun gitu, 12 tahun. Vaksin yang pertama udah misalnya, terus dia kena COVID, untuk vaksin selanjutnya juga jadwalnya sama ya dok ya? Sama ya. Jadi kalau ringan kita tunggu dulu 1 bulan, baru vaksin COVID yang kedua. Ya. Baru kita tunggu 3 bulan ya dok? Ya betul. Gitu. Terus dok, kepada para sobat IDAI, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom komen ya. Nanti kita ada door prize ya. Nanti kita umumkan door prize-nya. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Biasanya kan ibu-ibu tuh suka galau gitu kalau misalnya bekas BCG-nya itu nggak timbul. Itu gimana dok kalau misalnya bekas BCG nggak timbul? Sebetulnya nggak masalah kalau sudah divaksin BCG ya sudah. Nanti juga mungkin ada kekebalan ya setelah beberapa minggu. Kadang-kadang sampai 6 minggu baru timbul scar di BCG-nya. Kalau tidak ada juga tidak ada masalah. Jadi nggak apa-apa ya sebenarnya ya kalau misalnya ya tidak apa-apa ya. BCG-nya nggak timbul, itu nggak usah diulang ya dok ya. Jadi bukan ya tidak usah. Gagal gitu enggak ya, gitu. Kemudian ini kayaknya Mbak Mahmudah mau nanya lagi nih dok. Katanya kalau misalnya imunisasi DPT yang keduanya terlambat dok, karena takut dibawa ke rumah sakit nih dok. Jadi antara imunisasi DPT 1 sama imunisasi DPT 2-nya terlambat lebih dari 1 bulan gitu dok. Itu gimana dok? Oh tidak masalah. Jadi bila ada waktu segera lakukan imunisasi. Baik di puskesmas ataupun di posyandu atau di praktek swasta. Boleh, nggak ada kata terlambat untuk imunisasi. Jadi nanti mungkin jadwalnya bisa disesuaikan ya dok ya. Jadi nggak mesti walaupun udah telat tanggal tapi bisa dimajuin terus nanti jadwalnya dianggap aja yang kedua nantinya itu walaupun terlambat. Ya. Yang penting jaraknya optimal ya dok, 4-8 minggu. Gitu Mbak Mahmudah. Kemudian nih dok, untuk anak-anak ini nih dok, jadi kan selain misalnya vaksinasi ya dok ya, untuk daya tahan tubuhnya dalam era pandemi ini kira-kira nih dok, kiatnya apa aja nih dok? Apakah harus memang vitamin gitu? Kalau imunisasi itu kekebalannya spesifik. Nah, kalau yang lainnya itu kekebalannya umum ya, misalnya nutrisi, ASI dan produk herbal itu boleh diberikan. Walaupun itu hanya suplemen saja. Bisa diberikan. Bisa ya dok ya. Yang penting mah ASI dilanjutkan, kemudian pemberian nutrisi yang seimbang, dan boleh diberikan produk-produk herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara umum gitu. Jadi ASI ya, oke. Terus dok,
Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Mbak Fifah 25. Katanya vaksin cacar air itu mulai dari usia 13 bulan sampai umur berapa ya dok bisa diberikannya? Ini nanyanya tentang vaksin varicella dok. Bagaimana dok? Oh ya, menurut buku panduan IDAI yang sekarang tahun 2020 itu diberikan vaksinasi cacar air pada umur 13 bulan dan diulangi 6 minggu sampai 3 bulan. Jadi 2 kali. Nanti bisa diulang lagi pada waktu umur 6 tahun. Itu panduan yang terbaru. Oke. Jadi sudah jelas ya vaksin varicellanya. Kemudian dok, sekarang kan memang ada ini dok, ada lagi program MR ya dok ya pada usia sekolah. Iya. Nanya nih, mana sih yang harus duluan? Apa MR-nya dulu? Apa vaksin buat COVID-nya dulu dok jadwalnya? Saya rasa tergantung yang mana ada yang tersedia. Kalau COVID kan biasanya dari dinas kesehatan. Begitu ada tersedia, ikut saja itu. Nanti vaksinasi yang rutinnya menyusul 2 minggu kemudian. Gitu. Oh iya oke. Jadi tergantung ketersediaan vaksin. Jadi mana duluan yang ada gitu, itu dulu yang di... Ya, Man. Ya. Oke dokter, ada satu pertanyaan. Oh kayaknya ini dokter Ludi banyak banget penggemarnya ya, banyak pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Mas Iskandaroni dok. Siang dok, saat ini anak usia 2 tahun, karena awal pandemi kita takut bawa anak ke RS untuk imunisasi. Apakah bisa diulang lagi untuk imunisasinya? Itu pertanyaannya dok. Mungkin Mas Roni, apa ya yang mau diulang ya, atau apa yang belum ya Mas? Bagaimana? Sebetulnya mah ikut aja panduan dari IDAI ya. Jadi jadwal imunisasi IDAI. Urut-urutannya tuh kan bayi lahir tuh hepatitis sama polio. Kemudian umur 1 bulan BCG. Kemudian 2, 3, 4 DTP, pentabio ya, yang isinya itu DTP, hepatitis B dan hemofilis influenza tipe B disertai dengan vaksin polio. Kemudian 9 bulan campak, itu yang imunisasi dasar. Itu yang ada di puskesmas dan posyandu. Kalau menginginkan vaksin tambahan, ada di tempat praktek swasta, yaitu mulai dari PCV ya. Biasa di panduan IDA itu umur 2, 4, dan 6, 2, 4, 6, dan 15 bulan. Terus ada rotavirus, mulai dari 6 minggu dan bisa diulang lagi 4 sampai 6 minggu kemudian. Tergantung tipenya, tipe rotavirus ya. Oke, ya jadi ada imunisasi dasar sama imunisasi tambahan ya, mendingan dilengkapin aja ya dok ya. Kalau misalnya ya, jadi selain yang dasar, yang tambahan juga sebaiknya diikutin ya dok ya. Kemudian ya, lebih baik dari Mbak Viva 25 nanya nih, mau tanya lagi dok, apa sih penjagaan prokes yang tepat untuk anak usia 1 tahun ketika dibawa keluar dari rumah di waktu pandemi sekarang ini? Oh, kayaknya Mbak Viva ini mau anaknya ke mall nih katanya dok, kalau di bawah 1 tahun. Harus diapain? Sama ya. Biar aman. Waktu pergi ke tempat imunisasi juga harus ikutan prokes. Jadi harus bermasker. Terus menjaga jarak, itu harus itu. Terus mencegah kerumunan, itu 5M tetap dilakukan kemanapun, mau ke mall atau ke tempat imunisasi itu dipatuhi protokol kesehatannya. Sama saja. Kalau usia kurang dari 1 tahun kan susah dok pakai maskernya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di bawah maskernya tuh lagi dijilat-jilat dok. Gimana dok kalau misalnya bau-bau? Mungkin harus cari yang ukuran tepat ya. Yang kecil barangkali ada masker untuk anak.
pakai masker tetap ya dok, walaupun di bawah 1 tahun. Ya, tetap pakai masker ya. Kali pakai face shield juga ya dok ya, pakai face shield gitu ya. Lah itu lebih bagus kalau ada Jadi aman. hasilnya, ya. Jadi amannya sih tetap Ya, aman. sama face shield. Ya. Ini juga harus tepat gitu ya, jangan sampai nutupin mata gitu ya dok ya, atau Yang penting mah menutupi muka, dadu, pipi. Nah, ya, semuanya tertutup. iya. Jadi harus ketutup nih semuanya. Terus dok, ini dok apa namanya? Kan banyak banget nih dok saat ini nih dok yang nanya. Kalau COVID itu kan memang gejalanya kan banyak batuk, pilek gitu. Ada yang nanya nih, Ya. gimana sih kalau misalnya biar nggak kena COVID nih anak-anak? Apakah harus sambil divaksin influenza atau pneumokokus? Itu gimana dok kiatnya dok? Itu pengaruh nggak sih misalnya kita Sebetulnya influenza sama pneumokokus gitu mencegah COVID berat dok? tidak berpengaruh. Vaksinnya masing-masing. Vaksin COVID untuk COVID, vaksin influenza untuk influenza, dan vaksin pneumokokus untuk pneumokokus. Itu masing-masing ada jadwalnya di rekomendasi IDA itu jadwal imunisasi. Jadi kalau misalnya mau divaksin influenza atau pneumokokus aja boleh aja sih ya dok ya? Boleh ya. Influenza itu mulai dari 6 bulan, bisa diulang 6 bulan. Kalau udah di atas 1 tahun gimana dok? Influenzanya boleh ya, masih boleh ya dok? Boleh, iya boleh. Jadi vaksin memang tetap harus dilengkapin ya dok, walaupun misalnya Tetap harus bilang. vaksin iya. Hanya vaksin pneumokokus di daerah kita belum gratis seperti di Lombok ataupun di Kalimantan Barat. Di sana prevenannya gratis. Oh iya dok. Oh. Iya, prevenan gratis. Padahal di kita mahal banget ya dok ya. Iya, harganya mungkin di atas 1 juta ya. Iya, mahal banget. Oke dokter, ini kita udah bentar lagi mau udahan nih dok. Sebelum kita tutup nih dok, mungkin dokter bisa ngasih konklusi atau misalnya kiat-kiat nih dok buat anak-anak ya, buat dipraktekin sama Sobat Idai Cirebon. Gimana sih biar kita tuh dalam pandemi ini vaksinnya jalan gitu ya, terus mencegah COVID juga, tumbuh kembang anak juga baik. Mungkin dokter bisa bagi kiat-kiatnya dok. Ya, seperti protokol kesehatan pada umumnya, kita bepergian kalau ada keperluan penting sekali baru kita keluar ya, untuk ke dokter, imunisasi. Kalau nggak begitu penting sekali ya di rumah saja. Imunisasi tetap dilakukan, imunisasi rutin. Dan kalau pada punya anak yang umur 6-13 tahun, bisa ikut program imunisasi untuk COVID. Bisa di tempat di mana-mana saja ada. Sekarang tersedia di Kota Madia itu ada. Nggak selalu didinas-dinas, kadang-kadang di puskesmas ada, tergantung pengumuman dari harus kitanya yang harus aktif melihat jadwal imunisasi COVID ada di mana gitu. Jadi imunisasi rutin jalan terus dan imunisasi COVID juga dilakukan untuk keamanan putra-putri kita. Itu saja barangkali ya kiat-kiatnya itu. Iya. Terima kasih banyak ya Dokter Ludi. Alhamdulillah ya kita semua. Sama-sama. Iya, semoga dokter sehat-sehat ya dok ya. Amin. Terima kasih buat Sobat Idai semua. Terima kasih juga buat Dokter Ludi. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesehatan ya dok dan waktu untuk sedikit bincang-bincang. Untuk Sobat Idai sudah memberikan pertanyaan. Nanti akan di DM ya sama admin, kira-kira siapa nih yang bakalan dapat door prize. Sebelum kita tutup, ini ada salah satu pantun nih dok. Makan duren pas lagi lapar, sambal terasi, ikan belanak. Emak-emak yang keren dan cetar, jangan lupa imunisasi anak.
Gitu dok. Terima kasih. Wah, Sehat-sehat ya. Dokter, terima kasih iya, Mangga. pada Ya, dari Cirebon. Kita tutup IG live hari ini. Jangan lupa nanti dipantengin ya dok, kalau misalnya ada IG live di hari yang lain, insya Allah kita informatif ya dok ya. iya, Mangga. Ya, Oke, makasih banyak sampai ketemu lagi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, Mangga.